Baiklah, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya langsung saja kita undang Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, SPDMAK, untuk hadir sebagai moderator dan segera memulai acara tausiah Ramadan kita hari ini dari Ustazah Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHD. Waktu dan tempat kami silakan, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Lisa, Bang Sahat jualan tomat yang beli Bapak Camat. Hadirin yang terhormat, mari jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ahli tuqa wal wafa. Pimpinan universitas yang terhormat, pimpinan fakultas, para guru, dosen, semua yang hadir pada hari ini, terutama narasumber kami, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHD. Sepanjang 30 menit ke depan, kita akan mendengarkan tausiah dari ustazah yang namanya sedang trending. Wajahnya berseliweran di layar kaca, cuplikan videonya sudah sering kita lihat di jagat sosial media. Beliau adalah praktisi dari neuroparenting. Beliau adalah Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHD. Untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, saya akan bacakan ringkasan CV dari beliau, bahwa beliau adalah alumni dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, dan mengambil profesi dokter dari Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah beliau terima, cukup inspirasi buat kita semuanya. Yang pertama adalah beliau adalah perempuan inspiratif dari aksi solidaritas era Kabinet Kerja. Yang kedua, beliau mendapatkan juga penghargaan sebagai sang teladan dari media Tempo. Lalu juga beliau mendapatkan penghargaan sebagai warga utama dari Presiden Republik Indonesia. Dan penghargaan-penghargaan lain yang saya rasa sangat menginspirasi buat kita semuanya, sehingga narasumber kita di pagi hari ini akan bicara di hadapan kita dengan CV yang luar biasa ini, mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, membangun SDM yang berkompeten dan berkarakter, bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya, para hadirin, sambil nanti kita mendengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, Bapak Ibu dan saudara semua hadirin bisa menuliskan chat untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dituliskan di forum Q&A-nya. Nanti saya akan pilih satu atau dua pertanyaan terbaik yang akan saya pilih dan nanti kita akan bacakan di forum tanya jawab. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, panjang kalam, kami persilakan pada yang terhormat narasumber kita Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, CHD, untuk memberikan tausiah dan memberikan pemaparan. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami banggakan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, MSI, Pak, dan seluruh para wakil rektor UNJ, kemudian juga Bapak Ibu para dekan UNJ, khususnya Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Ari Sabtono. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selalu berjaya, dan tadi saya senang sekali dan kami merasa sebuah kehormatan ini diundang ke acara Ekonomi Expo 2020 yang bertepatan dengan miladnya FEUNJ. Ya. Jadi kalau disampaikan bahwa saya tadi sempat dengar Pak Ari mengatakan di video-video tadi ingin meminta kita semua untuk cerdas intelektual dan cerdas budi pekerti. Ya. Sebetulnya membangun SDM yang berkompeten dan berkarakter, UNJ sudah membuktikan. Ya. Saya hari ini hanya ingin memetakan saja sebetulnya dari ilmu neuroscience apa sih yang harus kita lakukan. Untuk itu saya mohon izin untuk bercerita dengan dibantu dengan slide, boleh ya Pak Fauzi ya. Saya buka dulu share screen-nya. Ya, ini punten sebab ya mungkin lebih enak lihat gambar.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman para mahasiswa-mahasiswi, membangun SDM yang kompeten dan berkarakter ini tentunya ya saya tadi katakan bahwa UNJ telah membuktikan ya. Dan saya ingin memetakan saja sebetulnya bagaimana apa yang terjadi sih sebetulnya di otak manusia dan di tubuh manusia pada saat kita ya proses membangun SDM yang berkompeten dan berkarakter ini ya. Tentunya ya ini mohon izin ini gambar otak, ini otak manusia, ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sini ini dilihat dari sisi kanan ya. Ini ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian juga ada otak dilihat dari depan. Ini bagian depan yang ini ya. Ini otak jenazah yang sudah dikeringkan pakai formalin ya. Dan kemudian saking pentingnya otak ini diciptakan, makanya diletakkan paling atas. Dan konsep atau penemuan bahwa otak terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri itu juga sudah lama disosialisasikan ya. Dan yang paling penting adalah pada saat otak ini kemudian bersambung dengan tubuh manusia ini adalah di adanya ini tadi sistem saraf pusat yang jalan di sumsum tulang. Di sini nanti akan jalan sistem saraf tepi ya. Mohon maaf ini loncat-loncat ini. Ya. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel telepon. Ya. Jadi apa yang ada kita masukkan di dalam otak kita ini, pikiran-pikiran kita ini, ya itu bisa ya jalan lewat sistem saraf ini sehingga memberi pesan kepada badan, ya sehingga pada saat kita mempunyai ilmu pengetahuan yang kemudian kita masukkan di dalam otak bagian depan, ya ilmu pengetahuan itu akan jalan di dalam sistem saraf pusat ini dan sistem saraf perifer memberi pesan untuk ya badan ini melakukan sesuatu. Ya. Namun sistem saraf ini juga ternyata dia bersambungan dengan yang disebut otak emosi. Terkadang otak emosi inilah yang nantinya akan kita kendalikan, akan kita manage agar SDM yang berkompeten dan berkarakter itu ya bisa termanifest atau teraplikasi. Ya. Limbic system atau otak emosi manusia ini dia berada di tengah otak. Ini bahkan disebut dia inti daripada otak. Ya, kalau ditanya berapa ukurannya limbic system ini sebesar kepalan tangan masing-masing. Dia ada di dalam otak. Ya, kalau waktu masih kecil mungkin kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Ya, dan kemudian kalau kita lihat dari samping, disinilah otak emosi. Ya, ini disebutnya limbic system. Ini biasanya disebut juga otak mamalia. Di sini program-program emosi ada Allah ciptakan. Dan manusia mempunyai otak yang lebih lengkap selain otak mamalia juga punya otak reptil di batang otak ini. Jadi manusia ini punya sifat reptil, punya sifat mamalia, yang nantinya membedakan dengan mamalia yang lain adalah ini neokorteksnya. Ya. Memang dari komposisi tubuh dan otak, ternyata yang paling spesial adalah manusia. Walaupun ada mamalia lain yang otaknya kalau diukur tuh lebih besar. Otak manusia itu kan sekitar 1,35 kilo sampai 1,5 kilogram. Tapi kalau kita bandingkan dengan otak gajah, gajah itu kalau di otaknya diambil dan ditimbang itu sekitar 5 kilo. Ya, jadi otak gajah itu lebih besar. Hanya perbandingan tubuhnya gajah dengan otaknya, tetap otak manusia jauh lebih istimewa. Gajah ini otaknya besar, makanya gajah itu kalau kemana-mana itu tidak pernah tersesat dia. Kalau dia di hutan, jalan, ya dia pandai mencari tempat kembali dan tidak pernah tersesat. Itu karena otaknya juga besar. Hanya memang badannya besar, sehingga proporsionalnya juga tetap manusia yang lebih utama, lebih spesial. Baik. Mohon izin, ini ada sedikit lebih detail lagi. Jadi otak yang paling depan ini, yang disebut prefrontal cortex, ini adalah tempat di mana ya Allah menciptakan di otak manusia sengaja untuk diisi dengan memori-memori kebajikan. Jadi di sini penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Jadi kalau kita ya mengaji atau kita mengkaji, baca Quran, atau teman-teman yang lain baca kitabnya masing-masing, maka pelajaran-pelajaran itu akan masuk di otak yang paling depan. Kalau pengalaman-pengalaman ya di sini di frontalis. Dan kemudian pengalaman-pengalaman kita berkuliah ya di Fakultas Ekonomika atau di Fakultas Kedokteran ya dimanapun itu akan masuk
pengalamannya di otak bagian frontalis ini, tapi ilmu-ilmu nantinya masuk di depan sini. Ya. Akan berbeda orang yang tidak pernah belajar atau jarang belajar dengan orang-orang yang selalu belajar. Artinya prefrontal cortexnya ini akan penuh, ya. Padahal sesungguhnya sampai umur 100 tahun pun otak ini masih bisa kita isi terus, ya. Sehingga di prefrontal cortex inilah ilmu-ilmu prefrontal cortex ini akan menjadi sebuah referensi untuk seseorang mengambil keputusan, ya, dan keputusan itu tentu ada di sini, tapi referensinya harus dari sini. Nah, hanya pada saat ilmu-ilmu sudah ada di sini dan ingin diaplikasikan, dikeluarkan ke tubuh manusia untuk manusia itu melaksanakan, dia harus lewat sistem, nah ini, dia harus keluar, ya, dan masuk ke dalam sistem saraf, itu ternyata melewati otak emosi, dan juga nanti melewati otak reptil. Ya. Kalau otak reptil itu dia punya respon apabila tegang, itu ada istilahnya fight or flight, ya, serang atau lari atau kabur. Ya, kalau sedang tegang. Dan kemudian kalau limbik system atau otak mamalia ini lebih variasi jenis emosinya, mulai dari apatis, sedih, takut, buru-buru, marah, sombong, ya. Dan juga ternyata memang ada juga emosi yang positif di sini. Sehingga pada saat kita ingin menjadi seseorang atau cerdas secara intelektual, itu tentunya kita harus sering masukkan ilmu-ilmu di sini, ya, dan pengalaman-pengalaman baik tentunya di sini. Walaupun pengalaman-pengalaman negatif pun kita pernah mengalaminya, ini juga nanti akan masuk di sini. Ya. Dan kemudian kita juga ingin cerdas budi pekerti, tentunya kita harus bisa mengatasi limbik system ini dan otak reptil yang ada di sini, karena nanti dia akan jalan ke dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ini persis sekali kabel listrik sehingga dan kabel telepon membawa pesan apa yang ada di intelektualnya, apa yang ada di emosinya. Ya. Dan kemudian sistem saraf ini juga tidak hanya membawa apa yang ada di akal manusia atau di otak manusia, tetapi juga apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan, apa yang didengar, dan apa yang dilihat. Ya. Pada saat tadi kita sama-sama membuka ini, kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini pas kita ucapkan, maka basmalah itu akan jalan ke sistem tubuh. Ya. Dan seluruh tubuh ya, mendengar atau mendapat pesan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sel-sel di seluruh tubuh ini, dia bagaikan berkomunikasi. Ya, mereka bagaikan bercerita kepada sel yang lain. Untuk itu, kalimat-kalimat positif yang diucapkan oleh manusia, oleh kita, ini sangat berpengaruh dan dia akan jalan ke sistem saraf ini. Kalau begitu kalimat-kalimat negatif bagaimana? Kalau kalimat negatif juga jalan ke sistem saraf ini. Karena sistem saraf tidak peduli ini kalimatnya positif atau negatif. Maka buat orang-orang yang sering berkeluh kesah, ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini kita semua stay at home, mungkin sudah mulai banyak murid-murid, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa atau orang tua sekalipun mengatakan bosan. Nah, ini terjalan bosan. Ya. Yang berbahaya apa? Ya. Kalau kalimat negatif kita ucapkan, ya, itu akan terus berjalan ke sistem saraf, maka badan ini pun akan melakukan apa yang kita ucapkan. Namun untungnya Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Maka dikatakan kalau kalimat positif, apabila kita ucapkan kalimat positif, itu langsung jalan ke seluruh sistem saraf. Saya sehat walafiat, itu langsung jalan. Dan sangat cepat perjalanannya, sekitar 320 km per jam. Ya. Tapi kalau kalimat negatif, ya, itu ternyata dikasih waktu tunda untuk dia jalan di sistem saraf ini. Apa waktu tundanya? Jadi kalau diucapkan satu kali, dia belum jalan. Kalimat-kalimat negatif atau niatan-niatan negatif. Tapi kalau diucap berkali-kali, bahkan ada beberapa ahli mengatakan diucapkan lebih 3 kali, ya, maka misalnya kita ucapkan bosan dan kemudian kita ucapkan berkali-kali, maka dia akan jalan. Ya. Kalau kalimat positif, dia langsung jalan. Ya.
Saya sehat walafiat, dia langsung jalan. Ya. Saya semangat hari ini, dia langsung jalan. Saya semakin semangat, dia langsung jalan di sini. Itulah mungkin dikatakan bahwa seseorang yang berniat baik, baru berniat baik saja, baru berniat saja, apakah dilafazkan di mulut atau disirkan atau adalah satu. Tapi kemudian apabila dia kerjakan, berarti niat baik itu sudah jalan ke sistem saraf ini, maka pahalanya bertambah. Bahkan dikatakan 10 kali. Dan orang berniat buruk, berniat jelek, baru berniat saja, itu tidak dianggap dosa. Kenapa? Karena rupanya kalau baru dia berniat saja, dia belum jalan pesannya ke seluruh tubuh ini. Tapi kalau dia sudah mengerjakan niat buruk itu, dihitung dosanya 1. Kenapa? Berarti kalau dia sudah melakukan niat buruk itu berarti niatan omongannya tadi sudah berkali-kali. Dan itu juga dinilai 1 dosa. Itulah maha sucinya Allah, maha bijaksananya, maha adilnya. Ini. Kemudian bukan hanya dari mulut saja yang bisa jalan ke sistem saraf, tetapi dari pendengaran juga. Dan juga dari penglihatan, ya, dan dari rasa, dan dari gerakan juga. Jadi ini adalah sebuah sistem yang apabila panca indera menerima rangsangan atau menangkap stimulasi, dia akan jalan ke sistem saraf, ya, jalan ke badan, dan juga ada yang terekam di dalam otak. Jadi buat kami semua yang belajar, mendengarkan para dosen mengajar, baik lewat telinga karena kami mendengarkan, dan kemudian juga kita melihat ya presentasi-presentasi, dan kita juga melihat ya apa yang diucapkan itu akan jalan ya, dan dia akan naik ke atas, tersimpan di lobus prefrontal di sini ya. Namun itu tadi karena waktu jalan ke atas melewati ya otak batang otak atau otak reptil dan bahkan juga otak mamalia, maka disitulah sebuah pergulatan ya untuk seorang manusia untuk bisa menerima ya nasihat-nasihat atau menerima ajaran-ajaran atau menerima perkuliahan ya. Artinya pada saat orang tegang atau batang otak tegang dan otak emosi ini tegang, maka sulit ilmu-ilmu itu masuk dengan sempurna di lobus prefrontal. Pasti hanya beberapa persen saja yang terserap karena ada kaitannya dengan batang otak tadi. Batang otak itu adalah disatakan otak reptil, yaitu tadi dia punya sifat fight or flight. Ya. Pada saat dia misalnya seorang murid, dia merasa tidak suka oleh pengajarnya, maka dia akan flight, dia akan mundur. Ya, sehingga apa? Kadang ilmu yang masuk ke sini agak sulit. Dia sudah sampai di batang otak saja dia sudah kalah. Ya. Dan belum lagi ada otak mamalia ini. Untuk itu, bagaimana caranya mengendalikan otak mamalia dan juga otak reptil? Otak mamalia ini kan dia lebih variatif, dia ada perasaan takut di situ, ada sedih, ada sombong, ya. Namun di situ juga ada emosi positif. Ya. Dan kalau kita merujuk pada ajaran Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156, ya, dan Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, ya, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang mana orang bersabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Rupanya dari sisi ilmu neuroscience, pada saat kita mengucapkan innalillahi wa inna raji'un, otak reptil dan otak mamalia ini mulai teratasi. Ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan takut, ya perasaan-perasaan yang kehilangan, kita langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka otak reptil dan otak mamalia mulai teratasi sehingga kita ya ilmu-ilmu kita yang di sini atau pengetahuan-pengetahuan kita yang di sini langsung bisa terakses. Ya. Termasuk di dalam kondisi pandemi ini tentunya kita merasa ini sebuah musibah, maka setiap ada perasaan takut sampai kapan ini ya. Kemudian dampak ekonomi yang luar biasa juga dengan kondisi seperti ini di dunia, maka pasti ada rasa takut ya, sehingga yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar cara-cara mengatasi perekonomian, ini terblokir oleh otak limbik system dan otak reptil ini.
Itulah makanya kita diminta ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya ini otak limbik sistem teratasi, sehingga itu tadi kita lagi muncul lagi ya kreativitas ilmu-ilmu yang tadinya sudah masuk sebelum-sebelumnya untuk melakukan ya sesuatu untuk mengatasi hal ini. Ya. Dan kalau otak mamalia ini lebih variasi emosinya, ada sekitar 9 jenis emosi. Kalau digabungkan dengan ilmu nafs, ini 3 ini adalah apati, sedih, dan takut. Ini adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang pada saat kita selalu berlara diri. Saya nggak bisa apa-apa, saya mah cuma gini-gini aja. Ya. Saya sih cuman ya kayak gitu. Itu berarti kita di lawwamah, kita sedang ada di sini. 3 lagi ini disebut nafsu ammarah. Ya. Dan 3 lagi, karena memang emosi itu tidak semuanya yang bernuansa negatif, ya ini disebut nafsu mutmainnah. Dan ternyata mengapa para ahli mengetahui bahwa ada level emosi di otak mamalia tadi atau di limbic system, karena ini juga melewati sebuah penelitian yang panjang dengan alat-alat elektroencephalograph, itu ternyata didapati ya orang yang sedang sedih itu energinya rendah. Energinya rendah. Apalagi orang yang apati. Apati ini adalah sedih yang berkepanjangan sehingga dia putus asa. Ya, jadi makin ke bawah itu energi makin rendah. Jadi seseorang yang dia rasa sedih, energinya makin rendah, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia hanya diam saja, nggak bisa bikin apa-apa. Apalagi apati. Dan bahayanya lagi di bawah apati ini apabila ada suicide, pemikiran ide bunuh diri karena merasa nggak berguna, ya, saya nggak berguna, mendingan saya mati. Itu namanya depresi. Depresi adalah emosi manusia yang tidak lazim dan dia berada paling level yang bawah. Ya. Dan semakin ke atas, energi kita juga semakin bagus. Ya. Dan disinilah level emosi yang tinggi. Ya. Dan ini dikatakan juga zona ikhlas. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas itu orang yang semangat, orang yang menerima atau termasuk di sini bersyukur, di sini acceptance, dan orang yang damai. Jadi apabila kita ya semangat, tetap di rumah semangat, walaupun sebelumnya mungkin sedih karena kita dirumahkan. Ya, tentu kita harus cepat-cepat lagi naik ke atas. Ya, kenapa? Karena 9 emosi ini dia ada di limbic system, tidak bisa hilang, programnya sudah ada. Yang bisa adalah kita ya memanage-nya. Kita kenali emosinya dan kita manage untuk ya bisa naik ke atas. Terkadang sudah di atas dia turun lagi. Ya, kita sudah semangat di rumah, tiba-tiba kita dengar lagi berita yang mungkin beritanya terlalu ekstrim, sehingga kita akhirnya takut lagi, turun lagi ke sini. Bahkan terkadang mungkin sudah semangat lagi, dengan dapat berita mengatakan ini corona ini konspirasi, jadi kita marah ya, dia turun lagi di sini. Ya, jadi inilah level yang memang ada di otak manusia, sehingga kalau kita mau memanage-nya, ya, ada cara-cara yang simple, ya, dengan cara itu tadi mengatakan, ya Allah, angkat sedihku, atau ya Allah, angkat takutku, atau ya Allah, angkat marahku. Kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan sedihku, ini ternyata kurang tepat. Kenapa? Karena program ini tidak bisa hilang, dia ada di limbic system. Kalau hilangkan sedihku, ini nggak hilang sedihnya. Pada saat besok kemudian sedih lagi, kita berbahayanya apa? Kita menganggap doa kita tidak diterima. Maka yang lebih tepat adalah, ya Allah, angkat sedihku. Ya Allah, angkat takutku. Angkat marahku. Supaya naik ke atas. Makanya istilah sekarang, banyak anak muda katakan move on. Mari, ayo move on. Come on, move on. Ya. Jadi dia harus naik ke atas. Ya. Caranya apa? Banyak sekali cara-cara, ya. Hanya di dalam tuntunan Islam itu tadi, pertama innalillahi wa inna rajiun. Apabila ada paling bawah sini, ya rasa paling bawah, innalillahi wa inna rajiun. Berikutnya apa? Berikutnya ada teknik yang memang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena tanpa terasa kita pada saat beristighfar, perbanyak istighfar, dia naik ke atas, ya. Emosi naik ke atas, lama-lama kita masuk di zona yang energi positif ini atau di nafsu mutmainnah. Sehingga kita ada ciri bahwa kita sudah mulai lagi semangat untuk mengerjakan sesuatu. Itu berarti kita sudah naik ke atas. Suatu ketika turun lagi misalnya karena marah, kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Mungkin teman-teman kita, teman-teman di Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ya, ada kalimat sendiri atau ajaran-ajaran sendiri yang bisa dilafazkan dan itu nanti akan menaikkan energi emosi kita ke atas. Ya. Dan kalau cara umum itu adalah tarik nafas. Ya. Pada saat kita sedih, kita tarik nafas panjang, buang pelan-pelan lewat mulut, ya, tarik nafas panjang lagi. Sebagaimana istighfar juga, ya, pada saat kita lafazkan, dia akan tarik oksigen. Kenapa? Karena pada saat kita tarik nafas panjang dan beristighfar, di sini ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen di tubuh, sehingga memberikan aliran darah yang banyak ke otak yang membawa oksigen, sehingga otak reptil dan otak mamalia tadi bisa teratasi. Keimanan kita dikatakan sering naik turun karena adanya otak emosi ini. Pada saat kita sedang jatuh ke bawah, kita takut dan berlama-lama di rasa takut ini, akhirnya nanti kita lupa bahwa Tuhan Maha Pemberi rezeki. Mungkin kita takut karena perekonomian sedang tidak lancar seperti sedia kala. Kita takut ya tidak ada rezeki, makanya nanti kita lupa bahwa Allah lah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Mengayakan. Kenapa? Karena emosi ini memang ada di otak manusia dan bahkan di tengah otak. Untuk itulah kita dimintanya lagi untuk naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Ya. Mohon maaf, ini surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan. Artinya, kalau kita beriman bahwa ya setiap bencana itu yang menimpa di bumi memang sudah tertulis dan itu mudah bagi Allah, itu sebetulnya diharapkan kita tidak terlalu berduka. Artinya tidak boleh terlalu lama-lama di sini. Ini bahaya. Ya. Apalagi makin turun ke bawah. Ini bisa depresi, bisa bunuh diri. Ya. Dan juga Allah bilang, ya kita jangan terlalu bergembira. Karena di atas rasa damai ini memang ada lagi level emosi terlalu atas, yaitu terlalu euforia. Ya, ini kalau di dalam bahasa psikiaternya manik. Ya, di sini manik. Itu dilarang seperti itu. Dan kemudian Allah tidak suka orang yang sombong. Ya, di sini. Karena bahaya kalau kita sombong, kita meremehkan situasi-situasi seperti ini, ya kita merasa tidak akan kena virus corona itu. Wah, itulah makanya ya Allah tidak suka buat orang yang sombong. Sehingga kita diminta sebetulnya berada ya di antara ini, Ya. Teknik-tekniknya banyak ya. Paling simpel itu tadi, tarik nafas panjang, ucapkan istighfar. Ya. Bisa juga dengan berkonsultasi, curhat, apalagi buat ibu-ibu. Karena perempuan, ibu-ibu itu ya butuh orang mendengarkan ya kesedihannya atau orang mendengarkan curhatannya. Karena memang begitu perempuan, kami memang perempuan ingin selalu bicara dulu, setelah bicara baru kita pikirkan. Itulah makanya mengapa lebih banyak perempuan yang butuh konsultasi atau di mana-mana konsultan-konsultan psikolog atau psikiater yang lebih banyak datang adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Ya, jadi itu juga cara-cara untuk kita bisa menaikkan level emosi ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa keutamaan istighfar, ya dalam satu hadis ini ya, sebetulnya keutamaan istighfar ini banyak sekali di hadis-hadis. Satu hadis ini aja sudah ada 3 keutamaannya, yaitu Allah memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap ya kondisi sekarang sulit, atau kita anggap misalnya pada saat kita proses belajar ya di UNJ kita merasa ada kesulitan, maka disuruh istighfar agar Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Ya, apabila misalnya mahasiswa-mahasiswa ya mungkin terlambat skripsinya, mungkin terlambat wisudanya, dan itu dianggap sebagai permasalahan, makanya disuruh istighfar. Karena itu ya Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan dia akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga.
buat ibu-ibu barangkali saat ini karena perekonomian kita memang tidak lancar, ya kita merasa ya tidak ada dana, tidak ada uang, maka yang pertama sekali diminta adalah istighfar. Mungkin kita ya kalau buka dompet kemudian nggak ada uang, kita biasanya berpikir pinjam sama siapa, minta sama siapa. Rupanya ya di sini disuruh kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi untungnya biasanya ibu-ibu itu saya suka lihat kalau buka dompet uangnya sedikit ya pasti udah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu udah benar itu udah benar sekali itu. Kenapa? Karena rupanya ya kebiasaan dari kecil yang kita bawa itu ya ternyata itu sudah tepat dan betul ya. Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita bekerja barangkali karena kita kerjanya dari rumah sekarang, makanya ya mungkin sulit gaji, sulit dapat gaji, atau mungkin gajinya jadi setengah. Ya. Nah, ini harus kita ingat bahwa gaji itu baru satu pintu dalam pintu rezeki. Para ulama ada yang mengatakan setiap manusia tuh pintunya 99, gaji baru satu, berarti ada 98 pintu yang bisa kita buka, ya. Dan kemudian kalau kita terasa takut, terasa sedih gara-gara rezeki ini, kita diminta beristighfar. Ya. Dan alhamdulillah, jadi apa yang nanti berkecamuk di otak kita ini, karena kita mempunyai cara beristighfar atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka otak mamalia, emosi ini dia akan termanage. Akhirnya apa? Akhirnya intelektual kita yang kita sudah isi itu mudah diakses, ataupun apabila kita ingin ya terus belajar itu juga mudah dimasukkan di memorinya, dan semua ilmu itu akan insya Allah jalan ke dalam tubuh kita. Itulah yang dikatakan tadi cerdas intelektual dan cerdas budi pekertinya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dulu pemaparan kami. Barangkali ada diskusi atau tanya jawab. Kami kembalikan kepada moderator Bapak Ahmad Fauzi. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih kepada Ibu Ustazah Ihsan Ahlan. Masya Allah pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa memahami tentang sistem limbic ya, sistem otak dan syaraf, beserta mungkin pemahaman-pemahaman tentang bagaimana mengatur emosi sesuai dengan firman dan ayat-ayat. Lalu kemudian ada hadis-hadis. Ya, ternyata istighfar luar biasa maknanya ya, mampu meningkatkan emosi kita. Baik, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke forum chat dan Q&A-nya, ya, saya bacakan ya. Yang pertama dari Pak Zid, bagaimana peristiwa masa lalu bisa disimpan lama di otak? Apakah faktor usia bisa mempengaruhi, Ibu? Mungkin itu pertanyaan pertama. Ya, langsung dijawab. Langsung saja, Bu. Mohon maaf Pak Fauzi, tadi dari siapa pertanyaannya? Dari Pak Zid, Pak Dr. Zid. Oh, Dr. Zid. Ya, baik. Sebetulnya semua memori itu akan masuk ke dalam otak kita. Mohon saya ulang lagi, kasih lihat slide yang paling depan ya. Ya, baik. Jadi semua pengalaman itu tanpa ya kita sadari atau kita sadari itu akan masuk juga terekam di lobus frontalis ini, baik yang positif maupun negatif. Ya, baik yang kita sadari pada saat kita lihat atau mendengar kejadian itu, atau tanpa kita sadari, atau biasa juga disebut bawah sadar kita merekamnya. Ya. Dia akan masuk di sini, di frontalis ini. Nah, tentunya pada saat usia lebih muda, ya memori-memori lama itu lebih mudah masuk ke lobus frontalis. Kenapa? Karena kalau kita analogikan ya, ini analogi sederhana sebetulnya ya. Lobus frontalis kita itu kayak sebuah library atau perpustakaan, dan karena baru perpustakaannya tentu ya buku-buku yang disimpan di situ dengan mudah kita simpan di tempat-tempat yang bagus. Artinya pada saat kita masih muda, masih kecil, bahkan dari bayi, kemudian kecil dan remaja, ya file-file kehidupan kita ditata di laboratorium otak ini tentu di tempat yang prime time atau tempat yang mudah diakses. Ya. Itulah makanya kalau pengalaman-pengalaman muda kita langsung bisa ingat. Kenapa? Karena di tempat bukunya tempat bagus, tempat prime time, sehingga untuk diambil mudah. Nah, tetapi semakin kita berumur, tentunya pengalaman semakin banyak dan perpustakaan itu semakin penuh tentunya. Ya.
Dan bahkan biasanya kalau pengalaman yang baru saja kita lalui, katakanlah kemarin kita sedang bikin apa, itu ada buku baru atau ada file baru yang masuk di perpustakaan. Tentunya kalau perpustakaannya sudah penuh, dia tidak bisa lagi diletakkan di tempat-tempat yang prime time, istilahnya tempat-tempat yang mudah diakses, maka kita selip-selipkan di antara buku-buku itu. Sehingga kadang-kadang kita harus punya waktu untuk mengingat kemarin kita bikin apa ya. Mungkin itu istilahnya lagi loading. Ya. Tapi kalau ditanya misalnya ya ada cucu kita tanya ya, Oma, Uti, waktu Uti SMA dulu misalnya gitu ya. Apa yang menyenangkan gitu kan? Nah, itu langsung gampang sekali kita cerita karena filenya di dalam frontalis ini dia berada di tempat yang mudah diakses. Ya. Mungkin kita cerita, waktu kuliah gimana ya, waktu di UNJ, wah itu tempat kantinnya enak banget gitu ya, kan gitu ya. Nah itu mungkin karena tempatnya waktu itu masih tempat perpustakaannya bagus, jadi kita langsung mudah cerita. Akhirnya itu tadi lah makanya masa lalu itu ya jadi sebuah ingatan yang gampang diakses karena tempat perpustakaan itu, tempat file-file di memori-memori sini. Di sini kan ada sel otak ya, yang disebut neuron. Neuron itu kan nanti ada inti selnya. Nah, inti selnya itu dia masuk memori-memorinya ya. Dan yang unik nih, Pak Fauzi ya, semakin usia atau semakin era maju ini, memang jumlah neuron yang ada di otak ini sama dengan generasi yang sebelum-sebelumnya. Tetapi dikatakan dia adalah sel otak yang anak-anak baru ini, RAM-nya atau daya tampung memorinya itu jauh lebih banyak. Daya tampung memorinya jauh lebih banyak anak-anak sekarang. Artinya anak-anak sekarang mungkin dengan dia membaca buku atau sekarang nggak model buku ya, mungkin dari gadget dia mudah dalam 1 hari, kan 1 jam karena dia cepat sekali tangannya untuk mengakses informasi itu masuk di dalam otaknya lebih banyak dibanding mungkin saya. Kan saya lahir tahun 60-an juga nih. Nah, cuman sel otak atau otak orang-orang zaman dulu itu memang lebih bandel. Ya. Dia tidak mudah geger otak. Ya, analogi yang luar biasa nih, seperti rak ya Bu, kalau masa muda di prime time. Ya, ini analogi sederhana banget. Ini bisa dipahami Bu. Ya, walaupun sebetulnya ya itu kerjanya sangat kompleks, Masya Allah. Ya. Baik Ibu, lanjut nih Bu. Masih Pak Zid Bu, apakah tadi dengan mengucapkan innalillah, astagfirullah, kesadaran terhadap kebesaran Allah, ini ternyata ada kaitannya dengan mekanisme fungsi otak ya Bu? Ternyata seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Apalagi pada saat kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu karbon dioksida keluar. Oh, iya. Astagfirullahalazim. Karena kalimat-kalimat ini kalau di bahasa di tajwid itu ada namanya huruf jahr. Ya, huruf yang apabila disebutkan karbon dioksida keluar. Ya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Nah, setelah karbon dioksida keluar itu hidung otomatis tarik oksigen. Kita beristighfar ya. Astagfirullahalazim. Nah, itu hidung tanpa diperintah langsung tarik oksigen dan itu banyak. Pada saat kita mengeluarkan karbon dioksida duluan, itu oksigen yang ditarik banyak, kurang lebih sekitar 5 liter. Sehingga nanti ada proses cepat ya pertukaran inspirasi ini di paru-paru, paru-paru jantung, jantung memompa, bawa darah yang memberikan oksigen. Maka pada saat pembuluh darah ke atas, ini kan pembuluh saraf ya, di antara pembuluh saraf ini akan jalan juga pembuluh darah. Kalau pembuluh saraf ini bawanya energi atau bawa listrik, kalau pembuluh darah bawa darah. Waktu dipompa ke atas, dia kena batang otak dan kena otak mamalia. Jadi oksigen itu. Nah, selain itu tentunya selain pertukaran oksigen karbon dioksida karena kalimat ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kalimat pemasrahan kan. Kalimat istighfar juga adalah kalimat pemasrahan pada Allah. Sehingga kalimat itu, pesan itu pun jalan di badan. Sehingga badan ini ya mengalir ke saraf ya seluruh sel tubuh. Ya, sel tubuh. Oh, jadi mungkin sel-sel ini ngomong sama temennya kali ya. Orang ini minta ampun loh sama Tuhan loh. Orang ini mungkin dia ngomong-ngomong gitu. Ya, karena memang ini kayak penduduk dunia yang banyak sekali di dalam tubuh ini.
Termasuk nanti ada di dalamnya ada si virus, ada si bakteri, ada si parasit. Ya, ini ya makanya dia akan terjadi perang-perangan di dalam tubuh manusia juga. Makanya itu tadi kalimat-kalimat thayyibah itu dia akan jalan di badan dan ini akan memberi pesan pada tubuh kita. Seperti itu, Baik, Pak. baik, Ibu. Lanjut ya, Bu. Pertanyaan kedua nih dari Pak Dr. Toto Bintoro. Pak Dr. Toto Bintoro mengatakan hati kita adalah liver ya, sebagai liver itu sebagai pengatur ya dari berbagai racun. Apakah hati juga masuk ke dalam sistem limbik, Ibu? Bagaimana makna? Apakah dia dimaknai sebagai kalbu dan dia masuk ke dalam sistem limbik ini hati? Ya, mohon izin ini ya, buka slide lagi. Jadi sebetulnya kolbu itu istilah kolbu, dia ada dua pendapat ya. Jadi dikatakan kolbu di Asia dan Afrika itu diartikan hati ya, heart hati. Nah, tetapi di Amerika dan Eropa mungkin mereka ada penelitian ya, kolbu itu diartikan jantung, heart. Jadi yang satu heart, satu heart, satu hati, satu jantung ya. Memang kita tahu kalau jantung itu kan posisinya di dada, di rongga dada. Jadi rongga dada itu ada paru-paru dan ada jantung. Nah, kalau hati atau liver ini yang di sini. Ya. Memang fungsi hati itu menyaring racun-racun. Ya, fungsi hati. Kalau kita mengartikan kolbu itu hati. Ya. Namun dari penelitian termutakhir dikatakan ternyata ya jantung ini unik banget jantung. Dia punya energi, dia punya listrik di dalam jantung. Makanya jantung ini bisa memberikan vibrasi energi. Bahkan dari otak sebetulnya, kan tadi kalau otak emosi itu kan atau limbic system itu ada di otak kita ya. Apati, sedih, takut, buru-buru, ya marah, sombong, kemudian juga courageous, semangat, bersyukur dan damai, itu memang rumahnya di otak. Nah, namun sebelum emosi itu jalan ke badan, ke seluruh badan, jadi dari otak itu ada sistem saraf yang khusus ke jantung. Nah, pada saat perasaan emosi itu jalan di badan sebelum ke seluruh tubuh, dia mampir ke jantung dulu. Dan jantung karena ada pacemaker-nya, jantung memperkuat emosi itu menjadi 5.000 kali vibrasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita marah dari otak nih ya, marah, mampir dulu di jantung, kemudian jantung memberikan 5.000 kali rasa marah itu, dia bervibrasi ke seluruh tubuh. Makanya nanti yang berdetuk keras itu palpitasi adalah jantung. Iya. Dan makanya kalau kita lagi marah atau sedih itu nggak pernah orang pegang otaknya gitu. Ya Allah aku marah, nggak pernah begitu. Pasti dia dadanya, ya Allah aku marah, ya Allah aku takut. Langsung jantungnya yang dipegang. Kenapa? Karena frekuensinya itu yang tadi dari otak rumahnya, dia masuk dulu ke jantung, ini yang membuat dentuman, 5.000 kali. Kalau emosinya negatif, gelombang dentumannya, ya fluktuasinya itu lebar sekali. Sehingga jantung membuat ya dentuman yang keras. Tapi kalau emosi positif, dia lembut sekali. Amplitudonya lembut sekali untuk ya berbentur pada rongga jantung ini karena jantung ini dia berongga soalnya ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada penelitian begini ya. Jadi Dr. Christian Bernard dari Afrika Selatan tahun 67 merintis transplantasi jantung ya. Dr. Christian ini heran, setiap orang transplantasi jantung, kenapa orang itu berubah perilakunya? Ya. Ada satu yang sangat dia fokuskan ya, ini dia sebagai referensi aja. Tahun 95 ada seorang laki-laki namanya Sonny Graham, Mr. Sonny Graham. Ya. Dia sakit jantungnya. Kemudian mendapat transplantasi jantung baru dari Mr. Terry Cuttle. Ini usianya sama. Jadi kalau transplantasi jantung itu salah satu syaratnya adalah sebisanya usia yang sama, range usia yang sama. Ya. Nah, kemudian Sonny Graham karena sudah ganti jantungnya oleh Pak Terry Cuttle, dia bisa hidup dengan lebih efektif atau lebih produktif. Suatu ketika Sonny bilang sama dokter, "Dok, ada nggak ya keluarganya Terry Cuttle?" Kata dokter, "Ada." "Siapa?" "Istrinya." "Saya mau ketemu boleh?" "Buat apa?" "Saya mau bilang terima kasih karena jantungnya Pak Terry Cuttle saya pakai." Akhirnya datanglah istrinya. Istrinya namanya Cheryl. Ya. Yang unik, Sonny Graham pada saat ketemu Cheryl, dia jatuh hati.
ya jatuh cinta dia. Ya. Dan Cheryl juga waktu lihat Sonny Graham, itu juga mereka menikah, hidup bahagia. Nah, tapi suatu ketika ada peristiwa bertengkar mereka, ya. Kemudian si Sonny Graham dia depresi, akhirnya dia bunuh dirinya dengan pistol. Jadi Sonny Graham bunuh diri dengan menembak kepalanya dengan pistol. Ternyata ini juga dilakukan oleh Terry Cuttle, suaminya si Cheryl yang pertama ini. Nah, Sonny Graham tidak pernah tahu bagaimana Terry Cuttle meninggalnya, tidak pernah tahu dia, karena itu nggak boleh tahu dia, ya. Tapi itu tadi waktu dia bunuh itu persis sekali Terry Cuttle, perilaku Terry Cuttle, ya. Akhirnya apa? Akhirnya sini Dr. Kristen Bernard merasa ini ya orang yang transplantasi jantung orang ini ya dipindahkan ke orang itu berperilaku ya seperti si jantungnya ini. Nah, ini lama, ditelitinya lama dari tahun 91 sampai tahun 2000 ya. Akhirnya ternyata ditemukan dalam penelitian tahun 2000 ini, rupanya di jantung itu ada sel otak. Sekitar 40.000 sel otak. Oh, ya. Artinya jantung punya otak tersendiri yang independen. Jadi masuk sistem limbik ya Bu ya? Ya, jantung bisa melakukan fungsi merasakan, bisa belajar juga dan mengingat, recall memory dan berpikir. Itu luar biasa jantung. Ya. Kemudian dikatakan neuron dalam jantung, sel otak yang dalam jantung ini itu ada hormon kalmodulinnya yang mampu menyimpan proses belajar dan memori. Ya. Artinya apa? Kalau di otak ini kan yang namanya neuron ini ya. Ini di otak itu 100 miliar. Dan ternyata di jantung 40.000 neuronnya. Artinya ada memori, ada perasaan-perasaan yang juga terekam di jantung. Nah, inilah akhirnya beberapa neuroscience mengatakan bisa jadi kolbu itu jantung sesungguhnya. Kenapa? Karena jantung punya kemampuan, dia punya otak tersendiri dan dia bisa memberikan frekuensi atau memberikan 5.000 kali getaran yang ada dari otak, emosi-emosi dari otak itu. Ya. Dan dalam surat Al-Hajj juga itu kan dikatakan ya, kolbu itu fisudur di dalam rongga dada. Kalau paru-paru dia bekerjanya tidak secanggih jantung kurang lebih kalau kalimatnya gitu ya. Kenapa? Karena jantung itu tadi dia punya otak dan dia punya listrik ya dan dia punya, makanya dikatakan kolb itu jantung ya. Walaupun sudah terbiasa di awam apalagi kita di Asia mengartikan kolb itu dengan istilahnya hati. Tapi itu tadi kalau anak-anak sekarang kan bilang kolbnya itu ada heart-nya kan begini gayanya nih. Tangannya gini nih, sarangeo gitu ya. Nah, itu sebetulnya gambar jantung. Ya, ini jari ya gitu ya. Jadi artinya kita untuk saat ini termasuk saya meyakini bahwa kolb itulah jantung karena dengan ada penelitian tentu memang penelitiannya terbaru terus sehingga oh ya inilah kolb ini ya. Dia merekam banyak hal. 40.000 lumayan loh itu. Iya. Ya. Luar biasa nih Bu. Waktunya ini nggak cukup nih Bu. Padahal pertanyaan masih banyak ini. Saya minta maaf harus nih kepada teman-teman yang sudah nulis di forum Q&A dan chat ini. Mungkin Ibu kalau mau bertanya lebih jauh ke Ibu dan bisa dijawab kira-kira di forum apa? Di sosmednya Kak? Atau apa alamatnya kira-kira di mana? Kita lewat email juga boleh ya Pak? Gimana? Lewat email? Oh, lewat email. Emailnya, ya. Menebar bahagia. Jadi hurufnya kecil-kecil, disambung menebar bahagia @gmail.com. Oke, teman-teman yang masih banyak pertanyaan, saya lihat di sini silahkan dilanjutkan pertanyaannya di emailnya Ibu Dr. Asia Dahlan, menebar bahagia @gmail.com. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari banyak nih Bu, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pertanyaannya sehingga ke pertanyaan-pertanyaan yang masih mengambang kemudian masih dahaga terhadap kebutuhan ini bisa dijawab oleh Ibu semua. Ya. Baik, kayaknya waktunya kita sudah diingatkan oleh panitia nih Ibu. Luar biasa, terima kasih. Saya juga hari ini baru tahu ternyata saya pikir hanya otak ya yang di kepala saja yang punya sistem limbik dan jutaan neuron. Ternyata hati juga memiliki jutaan neuron. Maka kemudian ya betul jantung ya maaf ya. Maka betul sekali hadis Nabi yang mengatakan idza salahat sairu amalu
Wa idza fasadat sa'iru amalu ala wahiyal qalbu. Qalbu itu dialah adalah hati atau qalbu. Betul sekali ternyata linear dengan hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hadisnya kan disebutnya kolbu ya. Qalbu, Ya, kolbunya inilah yang diartikan oleh orang Asia Afrika hati gitu. hati ya, Bu, ya. Kalau Eropa sama Amerika karena mungkin ada penelitian dia mengartikannya jantung. Baik, Bu Ustazah, mungkin closing statement sedikit untuk teman-teman semuanya. Ya baik, insya Allah sekali lagi selamat ulang tahun buat Fakultas Ekonomi UNJ yang ke-15 tahun. Insya Allah ini UNJ adalah salah satu tempat yang bisa membuat ya menciptakan SDM yang berkompeten dan berkarakter. Kalau kita sebut karakter itu adalah nilai-nilai yang ada di UNJ yang bisa diberikan oleh mahasiswa-mahasiswinya ini, karena nanti nilai-nilai itu juga nanti masuk di otak di prefrontal. Itu yang disebut karakter. Ya. Baik, terima kasih. Saya sekali lagi bersyukur sekali bisa diundang dan ini sebuah kehormatan. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Komarudin. Ya, terima kasih Ustazah, Bu Aisyah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Insya Allah. Dan semuanya Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu teman-teman buat Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dalam CIT. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim ini tetap bisa kita lanjutkan. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya atas permintaan panitia, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Saya diminta untuk memimpin pembacaan doa. Mari sama-sama kita aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu daiman wa abada. Ya Allah, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu di siang hari ini selain syukur kami padamu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Syukur kami padamu ya Allah atas bertambahnya usia fakultas kami yang ke-15 pada hari ini. Jadikanlah ya Allah fakultas kami sebagai penghasil SDM yang kompeten dan berkarakter. Atmosfer akademiknya makin baik dan kondusif, reputasinya makin meningkat, lulusannya berkontribusi di segala tempat, para pemimpinnya selalu Kau beri rahmat, setiap saat memberi maslahat, para pengajar ilmunya bermanfaat, dan terbebas dari segala mudarat. Karyawannya berkinerja dan berdisiplin kuat, mahasiswanya berprestasi dengan akhlak terhormat, dapat melahirkan orang-orang hebat. Ya Allah, kayakanlah kami semua dengan ilmu pengetahuan. Hiasilah kami dengan kesantunan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Dan perindahlah kami semua dengan kesehatan. Bebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tausiah dari Ustazah kita meningkatkan dan menebar kebahagiaan untuk kita semuanya dan seluruh warga daripada FW UNJ yang tercinta. Atas nama moderator, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video penayangan kegiatan Economic Expo yang sudah dilaksanakan sebelum hari puncak di hari ini. Kepada panitia dipersilakan untuk menayangkan video-video kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum acara puncak hari ini. Baik, dipersilakan kepada panitia.